Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kusumaningrum, NPM 1950271. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku produsen, fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau least cost combination. Untuk menjawab masalah tersebut, perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama, isoquant atau isoproduct atau curve produksi sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang ketiga, isocost atau price line atau garis harga. Yang pertama, yaitu ada isoquant atau isoproduct. Isoquant adalah curve atau kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contohnya, ada dalam tabel 5.3 yang disajikan kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Dari tabel 5.3 tersebut digambarkan dua isoquant untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Isoquant mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifferent curve, yaitu cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan curve yang terletak ke lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Selanjutnya ada gambar 5.4, yaitu kurva atau grafik isoquant untuk output 100 dan 150 unit. Isoquant bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. 2X1 sama dengan 100 dikurangi 4X2. X1 sama dengan 50 dikurangi 2X2. Dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti yang ada pada tabel. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam curve isoquantnya. Dengan cara yang sama dapat dibuat isoquant untuk Y sama dengan 150, 200, dan seterusnya. Yang kedua ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan
1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Contoh tersebut dapat dilihat pada tabel 5.5, yaitu MRTS X1 X2 dari tabel 5.3 untuk output 150. MRTS X1 X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 seperti yang ada pada gambar. Yang dihasilkan MRTS X1 X2 sama dengan minus DX2 per DX1 atau minus delta X2 per delta X1 atau PMX1 per PMX2. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isokuan. Yang ketiga ada isokos atau garis harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi, perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isokos. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalnya X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalnya M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1X1 ditambah P2X2. P2X2 sama dengan M dikurangi P1X1. X2 sama dengan M per P2 dikurangi P1 per P2 dikali X1. Persamaan garis harga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar 5.5 dapat dilihat grafik atau kurva garis harga. Selanjutnya ada kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi, selama delta X2 dikali P2 lebih besar dari delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1 atau delta X2 dibagi delta X1 sama dengan P1 bagi P2 atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 dibagi P2. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah, diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Dan yang kedua,
Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2 atau syarat kecukupan, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Jika diambil contoh kasus pada tabel 5.5 dan jika harga X1 sama dengan 200 dan harga X2 sama dengan 1000 per unit, maka least cost combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 per P2 atau 200 per 1000 sama dengan delta X2 per delta X1 dikali 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah sebagai berikut. Least cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2 bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai, seperti yang ada pada gambar. Persamaan ini merupakan persamaan dalil least cost combination. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2 sama dengan sampai ke PMXN per PN sama dengan 1 per PY. Dengan demikian, dalil least cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan least cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan seperti yang ada pada gambar 5.6, grafik least cost combination. Titik singgung P antara isokos dan isokwan merupakan titik kombinasi optimum, karena pada titik ini terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan least cost combination dapat juga diselesaikan secara matematis. Sekian penjelasan mengenai perilaku produsen, fungsi produksi dengan dua faktor produksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.